Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, melalui video ini saya pribadi mengajak saudara-saudara sekalian, ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa Stay Darul Ulum Kandangan, program studi Hukum Keluarga Islam pada kelas reguler 4 semester 6. Izinkan saya untuk mengajak untuk kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang sampai saat ini masih kita rasakan, dan mudah-mudahan terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yakni kita diberi nikmat umur dan juga diberi nikmat sehat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada saat ini kita bersama-sama tengah menjalani ibadah yang mulia, yakni ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekhilafan, kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini akan mendatangkan keberkahan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, kita ucapkan rasa hormat kepada ibu dosen pengampu atau ibu dosen pembimbing mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, yakni Ibu Hikmah SAG MSy, yang telah membimbing kita dalam mata kuliah ini, dan mudah-mudahan juga ibu dosen pembimbing selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas beliau. Rekan-rekan mahasiswa kelas reguler 4
semester 6 yang berbahagia, dan mudah-mudahan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video ini kami dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama Guru Armin Pani, yang kedua saya sendiri Muhammad Syafi'i. Kelompok 4 kami terdiri dari 2 orang yang mendapat tugas mata kuliah hukum acara peradilan agama ini dengan judul tugas adalah pembuktian di peradilan agama. Melalui video ini kami mencoba memaparkan tentang pembuktian di peradilan agama. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan keilmuan kita. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim. Tetapi putusan yang menolak gugatan karena tidak ada bukti. Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah ataupun tidak bersalah. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diketahui tentang apa yang harus dibuktikan, siapa yang seharusnya dibebani pembuktian, dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam menyelesaikan suatu perkara. Pengertian pembuktian secara etimologis, pembuktian diambil dari kata bukti. Kata bukti dalam kamus hukum berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, bukti mempunyai 4 arti. Yang pertama adalah hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Kedua, sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata. Ketiga, sesuatu
yang dipakai sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan. Keempat, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata al-bayyinah, yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah mengartikan bayyinah sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Menurut Yahya Harahab, dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah hubungan hukum yang diperkarakan. Menurut Ersubakti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim. Menurut Profesor Dr. Supomo, pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat keyakinan kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang diteliti dan berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim-hakim menetapkan hukum atas suatu perkara atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya,
menghadirkan atau mengetengahkan ke muka sidang. Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Tujuan pembuktian membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Karena hakim yang harus memeriksa, mengadili, dan kemudian memutuskan perkara, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Karena putusan itu diharuskan objektif, maka pembuktian ini diharuskan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Asas dan dalil pembuktian. Asas pembuktian. Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 Biwi, pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, yang bunyi pasal-pasal itu semakna, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut. Dalil pembuktian. Suatu pembuktian memerlukan adanya dalil. Dalil dalam hukum Islam dimaksudkan untuk mendudukkan kebenaran pada kebenaran material. Dalil hukum pada pembuktian ini hanya diarahkan pada kaidah-kaidah fikih yang antara lain, bukti-bukti itu dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada yang menolak gugatan. Perdamaian adalah boleh dalam suatu perkara kecuali dalam hal mendamaikan yang halal dengan yang haram. Ibu dosen dan rekan-rekan yang berbahagia, alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Suatu perkara tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti. Sebagaimana di dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 164 RTB
Pasal 28. Alat-alat bukti dalam perkara perdata ada 5, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian alat bukti bisa juga dalam bentuk pemeriksaan di tempat sesuai dengan pasal 153, kemudian saksi ahli pasal 15 HIR, kemudian pembukuan pasal 167 HIR, kemudian pengetahuan hakim pasal 178 ayat 1 HIR, Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami paparkan sedikit tentang pembuktian di peradilan agama. Tentunya dalam penyampaian singkat ini kami maklumi masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik dan masukan-masukan yang baik dan saran-saran yang baik sangat kami perlukan untuk kesempurnaan apa yang kami sampaikan pada tugas yang kami laksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan dan mohon maaf atas kekurangan. Diakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.